Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurdiana Sari. Saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Cirebon. Asal instansi saya adalah SDN Persana Baru. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual atas pengetahuan yang saya telah pelajari tentang keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan pada konteks sekolah asal masing-masing. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik di sekolah maupun di lingkungan asal saya, melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menyusun program guru penggerak yang akan saya laksanakan di sekolah saya. Yang kedua, saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program guru penggerak ini pada komunitas praktisi saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Yang terakhir, saya akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif, yang sesuai sudah saya pelajari pada modul 3.1 ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun situasi bujukan moral. Di mana pada saat saya mengambil keputusan, yaitu saya harus melihat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya lebih dahulu akan menganalisa dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Nah, yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai berikut, Yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau yang disebut dengan short term versus long term. Yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat adalah pengujian benar lawan salah, terdiri dari 5 pengujian. Yang pertama, melakukan uji legal, yaitu menentukan apakah ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Yang kedua, melakukan uji regulasi, yaitu menentukan apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut. Yang ketiga, melakukan uji intuisi, yaitu menentukan apakah ada yang salah dalam situasi tersebut berdasarkan perasaan atau intuisi kita. Yang keempat,
melakukan uji publikasi, yaitu menguji perasaan bila keputusan yang diambil dipublikasikan di halaman depan koran. Yang terakhir adalah melakukan uji panutan atau idola. Apa itu uji panutan atau idola? Yaitu menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam instansi tersebut. Nah, yang kelima, di sini saya akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Itu dia langkah-langkah yang saya ambil dari keempat paradigma, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Jika ditanya kapan saya akan memulai, atau kapan saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut adalah yang mulai hari ini, mulai saat ini. Kenapa? Karena dalam keseharian juga terkadang kita dihadapkan pada situasi dilema etika, entah itu dalam formal maupun informal, pasti ada saja yang kita hadapi, baik di dalam kelas, di murid-murid saya maupun di dalam pergaulan saya di kantor sesama rekan guru maupun di luar. Nah, di sini saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang tepat, yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif. Sehingga nantinya tidak akan ada yang dirugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Jika hari ini, esok, ataupun minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau kapanpun ketika saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan berusaha sebisa mungkin mengambil keputusannya, yaitu dengan melihat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam dilema etika, dan 9 langkah pengambilan atau pengujian keputusan. Kenapa? Karena semua itu insya Allah akan bisa mengatasi semua permasalahan yang dihadapi dengan tepat dan tidak ada yang tersakiti maupun tidak ada yang dirugikan. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri. Karena saya juga masih banyak belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan saya atau ilmu pengetahuan pada pengambilan keputusan pada posisi dilema etika di sini. Kenapa? Karena saya nantinya akan berusaha mengambil keputusan ini, yaitu dengan meminta bantuan kepada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, rekan sejawat, dan juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Nah, di sini karena dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan atau pengujian keputusan. Di sini saya membutuhkan rekan-rekan saya, kepala sekolah, rekan guru senior maupun rekan teman CGP saya untuk nantinya bisa menilai apakah saya sudah tepat dalam mengambil keputusannya ataukah belum. Jikapun belum tepat, maka kedepannya saya akan mengevaluasi lagi dan saya akan berusaha keras lagi. Saya bisa menerapkan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut.
Demikianlah pemahaman saya tentang bagaimana pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah dalam pengujian atau pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.